Ku nanti selalu hadirmu, setiap perlindunganmu. Ku lakukan yang terbaik, Bapa Engkaulah Raja. Ini hatiku ingin menyenangkanmu, besar setiap anugerahmu, kasih-Mu yang terindah. Segala puji, hormat, syukur bagimu Allah yang hidup. Ku tinggikan, ku agungkan dalam hidupku. Oh, segala puji, hormat, syukur bagimu Allah yang hidup. Ku tinggikan, ku agungkan dalam hidupku. Bapa, ku nanti Kau Tuhan, di selalu hadirmu, setiap perlindunganmu. Ku lakukan yang terbaik, Bapa Engkaulah Raja. Ini hatiku, ku ingin menyenangkanmu, besar setiap anugerahmu, kasih-Mu yang terindah. Segala puji, hormat, syukur bagimu Allah yang hidup. Ku tinggikan, ku agungkan dalam hidupku. Oh, segala puji, hormat, syukur bagimu Allah yang hidup. Ku tinggikan, ku agungkan dalam hidupku. Tinggikan Engkau, Tuhanku, segalanya hanya bagimu, segala pujianku, Tuhan, Engkau ku sembah. Halo,
Jumpa lagi dengan saya Dieter Nicholas dalam Roti Manis. Dan hari ini kita akan membahas tentang masa depan. Semua orang di dalam dunia ini mau memiliki masa depan yang cerah. Dan bagaimana caranya kita bisa mencapai masa depan itu. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Amsal 23 ayat yang ke-18. Firman Tuhan dengan tegas katakan kepada kita, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Kenapa masa depanmu itu sungguh ada? Kenapa harapanmu nggak akan hilang? Karena saya mau kasih tahu hari ini bahwa karena Yesuslah yang mengubahkan kehidupanmu. Karena Yesuslah yang sudah menebus kehidupanmu, bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darah yang mahal. Karena pengorbanan Yesus itulah yang membuat saudara dan saya, kita bisa memiliki masa depan. Hari ini Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita mengerti bahwa semua orang telah berbuat dosa. Dan semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu sebabnya kenapa saudara dan saya kita perlu Yesus. Karena dia datang ke dalam dunia. Dia ganti kita. Dia menebus kita. Kita yang tadinya berdosa, Tuhan sucikan kehidupan kita. Oleh sebab itu pengharapan kita, masa depan kita hanya ada di dalam Yesus. Nah hari ini kita akan lihat kenapa harus Yesus. Perhatikan baik Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu suka membaca silsilah Tuhan Yesus. Saya percaya tidak banyak orang suka membaca tentang silsilah. Ada begitu banyak orang memulai tahun mereka dengan punya komitmen membaca firman Tuhan sampai selesai. Tapi biasanya selesai mereka baca tawarik, 1 tawarik, 2 tawarik, mereka langsung tidak meneruskan pembacaan firman Tuhan mereka. Kenapa? Karena 1 tawarik dan 2 tawarik ada begitu banyak silsilah. Ini memperanakan ini memperanakan ini. Seakan-akan itu nggak ada artinya buat kita. Tapi hari ini apa rahasia firman Tuhan? Di dalam silsilah Tuhan Yesus. Kenapa di dalam Yesuslah kemudian kita memiliki masa depan dan pengharapan kita nggak akan pernah hilang? Coba kita buka Matius 1 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Kita baca sama-sama ya. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Ayat yang kedua. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram. Ayat yang keempat, Ram memperanakan Abinadab, Abinadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon. Bapak Ibu perhatikan ayat yang kelima. Oke, demikianlah firman Tuhan. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kalau kita mempelajari ayat yang kelima dari silsilah Tuhan Yesus ini, menurut Bapak Ibu ada yang aneh gak sih? Menurut saya yang aneh adalah ada 2 nama perempuan yang masuk dalam silsilah Tuhan Yesus. Kalau kita mempelajari budaya daripada orang Yahudi itu tidak mereken atau tidak menghitung yang namanya perempuan dan anak-anak Bapak Ibu. Saya kasih contoh, waktu Yesus memberi makan 5.000 orang. 5.000 orang yang dihitung itu adalah laki-laki. Jadi orang Yahudi hanya menghitung 5.000 laki-laki. Perempuan dan anak-anak tidak dihitung. Itu budaya mereka Bapak Ibu. Tapi kenapa 2 perempuan ini kemudian masuk dalam silsilah Tuhan Yesus? Apa yang membuat 2 orang ini kemudian bisa masuk dalam silsilah Tuhan Yesus? Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, siapakah Rahab Bapak Ibu? Kalau kita mempelajari firman Tuhan Bapak Ibu, Rahab ini adalah seorang pelacur bakti. Bapak Ibu saya mau nanya, Bapak Ibu bisa membedakan nggak antara pelacur dengan pelacur bakti?
Pelacur itu adalah orang atau seorang wanita yang menjajakan dirinya untuk mencari uang. Itu kita sebut pelacur. Pelacur itu berbeda dengan pelacur bakti. Pelacur bakti itu adalah pelacur yang melacurkan diri untuk kegiatan keagamaan. Karena agama-agama purba, agama-agama penyembah berhala di zaman itu, mereka bisa berjumpa dengan Allahnya kalau mereka melakukan hubungan seksual, Bapak Ibu. Jadi Rahab ini adalah seorang pelacur bakti. Pertanyaannya, bagaimana mungkin seorang pelacur bakti bisa masuk dalam silsilah Tuhan Yesus? Inilah luar biasanya Yesus, Bapak Ibu. Kenapa? Karena ternyata orang paling berdosa, siapapun kita, Bapak Ibu, ya, kejahatan kita, dosa kita mungkin hitam, seakan-akan menurut manusia kita nggak punya masa depan lagi. Tetapi kalau kita percaya kepada Yesus, kalau kita bertobat, kalau kita kembali dari jalan-jalan kita yang salah kepada jalan-jalan yang benar, dan kemudian kita menerima Yesus Kristus, Bapak Ibu, saya mau kasih tahu, orang yang paling berdosa dalam dunia ini bisa punya masa depan dan pengharapannya tidak akan pernah hilang. Dan itulah yang terjadi dalam kehidupan Rahab, Bapak Ibu. Yang kedua, Bapak Ibu, namanya Rut, Bapak Ibu. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, Rut ini kok bisa masuk dalam silsilah Tuhan Yesus? Padahal dia bukan orang Yahudi, dia orang Moab, Bapak Ibu. Tapi kenapa dia bisa masuk dalam silsilah Tuhan Yesus? Karena itu, Bapak Ibu, kita mengerti, Bapak Ibu, hari itu Naomi telah kehilangan suaminya dan kehilangan 2 anaknya, Bapak Ibu. Dan Naomi ingin kembali ke Bethlehem, Bapak Ibu. Naomi punya menantu, Bapak Ibu, Orpa dan Rut. Orpa kemudian minta izin kepada Naomi untuk kembali ke keluarganya. Tapi yang luar biasa, Bapak Ibu, Rut memutuskan untuk mengikut Naomi ke Bethlehem. Dan firman Tuhan katakan dalam Rut 1 ayat yang ke-16, perhatikan baik. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau, meninggalkan Naomi, dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Perhatikan baik, sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Di mana engkau bermalam, disitulah juga aku bermalam. Perhatikan baik, bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Kenapa Rut, Bapak Ibu, bisa masuk dalam silsilah Tuhan Yesus? Dia bukan orang Yahudi, tapi perhatikan baik, Bapak Ibu. Ketika orang yang bukan Yahudi menerima Allah orang Yahudi, mereka pun bisa punya masa depan di dalam Tuhan. Hari ini kita belajar, Bapak Ibu, bahwa di dalam Yesuslah masa depan kita ada dan pengharapan kita ada di dalam Dia. Kalau Bapak Ibu hari ini belum menerima Yesus, hari ini Bapak Ibu, terimalah Yesus sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Karena di dalam Yesuslah masa depan kita ada. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.